Soal kalau kita tuh kan sering doa gitu. Nah, selama ini kan saya pernah baca Islam. Kita kalau minta sama Allah tuh kita harus puji-puji seperti Al-Fatihah itu kan mulai awal surat 1 sampai. Cuma setelah kita terapkan tuh ya nggak putus asa juga minta terus walaupun belum dikabul. Belum dikabulkan itu. Untuk hal lebih menyemangatkan kita ya, kabul itu gimana? Oke. Jadi ini mungkin terjadi nggak Pak Harun aja, sahabat-sahabat juga sama gitu. Kita udah minta kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan. Bahkan trik-trik dalam berdoa pun kita lakukan. Dalam berdoa itu ada waktu-waktu yang mustajab. Dalam berdoa itu ada tempat-tempat yang mustajab. Itu kita lakukan. Tapi kenapa doa ini tak kunjung terkabulkan, permohonan kita itu tak kunjung datang? Padahal kita sama-sama tahu banyak firman Allah yang menunjukkan bahwasanya Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Ud'uni astajib lakum. Ada juga idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan senantiasa mengabulkan doa ketika mereka meminta kepadaku. Seperti itu. Permasalahannya ini kenapa nggak dikabulkan? Apakah Allah menyalahi janjinya? Tidak. Karena ayat lain pun Allah pernah berfirman, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak akan ingkar janji. Apa yang telah dicatat, difirmankan itu pasti terjadi. Semua hanya masalah waktu. Itu doang. Masalah waktu. Kita butuh waktu terbaik Allah menetapkan takdirnya yang baik kepada kita. Karena Allah zat yang maha mengetahui. Ya. Seperti contoh. Rasulullah itu diangkat jadi Rasul umur berapa, Pi? 40 tahun. Kenapa nggak umur 25, Pi? Karena itu waktu terbaik bagi Rasulullah Muhammad SAW. Perjuangan Nabi berapa lama, Fi? Dalam berjuang dakwah Islam, Fi? 13 tahun, di Makkah. Ya, betul. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kenapa butuh waktu sampai 22 tahun? Seorang Rasul yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus nunggu 22 tahun berjuang. Itu bukan waktu yang sebentar. 22 tahun. Semua ada waktunya. Dan Allah lah zat yang maha tahu kapan masa yang terbaik akan menjawab doa-doa kita. Tugas kita hanya minta kepada Allah dan biarkan Allah rindu terhadap doa-doa kita. Kadang Allah tahu nih sifat kita nih. Ini orang doanya ketika mau nih, rajin bener. Tapi Allah tahu kalau aku kabul nanti nggak doa lagi nih. Makanya didiamin aja dia biar doa aja terus. Dan doa-doa kita kalau memang tidak dikabulkan di dunia, pasti Allah kabulkan di akhirat. Sesuai janjinya. Semua doa pasti Allah kabulkan. Pasti. Yang penting kita ikut tata keramanya itu. Jadi Pak Harun dan juga yang lain gak usah khawatir. Tugas kita meminta, maka mintalah terus kepada Allah. Tugas kita memohon, maka memohonlah terus kepada Allah. Jangan ada keputusasaan. Jangan ada menyerah. Terus kita meminta kepada Allah. Kadang itu ya. Jadi kandungan itu seperti itu. Dan yang paling penting juga materi doa kita jangan sampai salah tuh. Kebanyakan dunia aja ini. Kebanyakan dunia. Kebanyakan dunia. Misalnya begini nih, kita seorang
karyawan di perusahaan swasta seperti itu. Kita selalu bentak kepada Allah, ya Allah berikanlah kepadaku rezeki yang halal, yang berkah, yang membawa kebaikan. Satu segi kita minta juga, ya Allah ya Tuhanku, aku kepengen itu menjabat di naik jabatan, naik pangkat dan lain sebagainya. Terus kita doa sampai bertahun-tahun tapi nggak diangkat-angkat. Karena Allah tahu kalau diangkat itu dapat rezeki yang nggak berkah tuh. Insya Allah. Itu yang kadang kita nggak sadarin, iya kan? Lagi ngelindungin kita. Satu segi kita minta perdagangan kita ini perdagangan yang sukses dan lain sebagainya. Kita minta rezeki yang halal, yang baik, yang berkah, yang membawa kebaikan. Allah tahu kalau misalnya dibikin sukses olehku nih orang nih, nantinya dia akan melakukan ini, melakukan itu dan lain sebagainya. Makanya mau Allah ditahan dulu itu sampai mentalnya kuat, sampai waktunya tiba dia benar-benar kuat atau bisa istiqomah di jalan Allah. Ada masanya itu. Kalau sekarang langsung dikabul, ya Allah berilah kesuksesan dalam perdaganganku, langsung jebret besok pagi sukses. Wah, lupa daratan. Kayak ente dapat uang kaget, coba ya. Bingung gimana gitu. Ente nggak punya duit, tiba-tiba kesandung emas 5 kilo. Ente jual tuh emas miliaran, itu kalau nggak stres. Tapi bener Vi, Ada maksudnya. di Lampung tuh sahabat, Ada maksudnya. ada ibu-ibu dapat gusuran tol 2M, meninggal dunia. Kaget dapat dari duit. Kaget ya? Gara-gara duit buayam tuh berapa habis? Berapa disebut dikasihkan cash banyak apa duitnya? Sampai kena serangan jantung, saking senangnya dan lain semua. Dan nggak sedikit juga yang pada akhirnya menyalahgunakan dana itu, foya-foya dan lain sebagainya. Oh itu sering lah, istilah sahabat-sahabat saya dengar cerita-cerita kayak begitu nih. Makanya tugas kita meminta, memohon, lakukan terus, jangan sampai putus asa. Karena tugas kita emang meminta sih. Dan ingat sahabat syiar, ini yang harus kita yakini ya, dan ini yang mungkin nggak kita sadari. Doa adalah ibadah. Setiap kita berdoa, kita akan mendapatkan kebaikan dan pahala. Jadi bisa bayangin Vi, sehari itu berapa doa, berapa kali berdoa, pahala kita mana? Banyak. Karena apa? Doa kita tadi. Padahal di sisi lain kita minta, ya Allah masukkanku ke dalam surgamu yang penuh dengan kenikmatan. Ternyata yang memasukkan kita karena doa tadi. Masya Allah. Karena doa-doa kita tadi. Karena penuh dengan kebaikan, kita ikhlas untuk mengucapkan dan memohon. Masya Allah. Seperti itu. Jadi apa yang disampaikan itu udah masuk kategori ilmu hakikat itu. Masya Allah. Jadi kita mencoba berpikir bukan dengan sesuatu yang nampak di hadapan kita, tetapi sesuatu yang tidak nampak. Ya. Seperti itu. Banyak sebenarnya hikmah-hikmah dalam perjalanan hidup kita, perjalanan hidup sahabat kita, saudara-saudara kita, yang kalau dalam segala sesuatu kita berhusnuzon aja kepada Allah, itu luar biasa. Buktinya di sekeliling kita itu udah banyak sekali buktinya itu. Makanya apa yang menjadi tugas manusia, lakukan. Apa yang menjadi tugas kita sebagai hamba Allah, kerjakan. Tugas kita sebagai umat Islam, lakukan itu semua. Selebihnya kita tawakal kepada Allah. Seperti itu. Alhamdulillah.